Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen proyek pendahuluan. Saya dari kelompok 2, saya sendiri Amelia Wahyuni dan dua anggota saya yaitu Adi Bayhaki dan Anissa Aprilianti. Pertama, pengertian manajemen proyek. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola. Namun secara konseptual, manajemen berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau disebut directing, pengordinasian atau coordinating, dan mengadakan pengawasan yang disebut dengan controlling terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Penjelasan kedua, yaitu sumber daya manajemen proyek. Sumber daya manajemen yang utama biasanya dinyatakan dalam 6M yaitu 1. Manusia, 2. Material, bahan atau material, 3. Machines, mesin atau peralatan, 4. Money atau uang, 5. Method atau metode, cara, teknologi, 6. Market atau pasar. Penjelasan ketiga, tujuan manajemen proyek. 1. Menyelesaikan tepat waktu. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Kedua, anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin agar dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, efektif dan efisien. Yang ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dan suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Yang terakhir, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya menyelesaikan dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Penjelasan keempat, yaitu ruang lingkup manajemen proyek. Hal-hal yang termasuk ke dalam domain ruang lingkup manajemen proyek adalah sebagai berikut. 1. Waktu proyek dimulai. 2. Perencanaan lingkup proyek. 4. Pendefinian ruang lingkup proyek. 4. Verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Penjelasan kelima, sasaran manajemen proyek. 1. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Kedua, meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan sarana
prasarana, dan keselamatan kerja. Yang terakhir, keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Penjelasan keenam, yaitu keunikan manajemen proyek. Proyek selalu berinteraksi dengan biaya waktu dan kinerja. Pada di mesin, anggaran berarti kegiatan proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melampaui anggaran. Pada dimensi, jadwal berarti proyek harus diselesaikan dalam waktu yang tepat. Peminjaman dan pengintegrasian sumber daya fungsional dari departemen dalam organisasi berpotensi menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi karena personil dalam organisasi kadang lebih mementingkan pekerjaan proyek dibanding pekerjaan rutin organisasi. Terlebih lagi jika proyek yang dikerjakan menggunakan sumber daya lintas unit kerja dalam organisasi. Penjelasan ketujuh, contoh manajemen proyek. 1. Proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. 2. Proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Ketiga, padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Yang terakhir, yang keempat, proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Pembahasan ke-8, yaitu konsep manajemen. 1. Kegiatan manajemen memiliki unsur seperti kumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. 2. Kegiatan manajemen dapat berhasil jika didukung oleh prinsip-prinsip manajemen mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. 3. Kegiatan manajemen dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya manajemen mulai dari sumber daya manusia, uang, material, metode kerja yang baik, dan mesin. 4. Kegiatan manajemen dilakukan dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuan organisasi yang ideal adalah kombinasi terbaik dari efektif dan efisien. Prinsip-prinsip manajemen proyek. 1. Menggambarkan fokus suatu proyek. 2. Penghargaan terhadap kegiatan produksi. Ketiga, tercakup dalam fungsi organisasi. Keempat, mengikuti perubahan teknologi. Kelima, pengendalian dan perencanaan terhadap semua aktivitas. Keenam, mencakup otoritas, sumber daya, dan responsibilitas. Ketujuh, interaksi waktu, anggaran, dan kualitas kerja. Ke-8, fungsi organisasi. Yang terakhir, ke-9, kerjasama dalam suatu tim kerja berorientasi pada konsumen. Pembahasan 9, yaitu filosofi manajemen proyek. 1. Proyek merupakan suatu aktivitas utama organisasi dengan spesifikasi dan tugas-tugas proyek untuk melaksanakan pekerjaan. 2. Sumber daya dan tanggung jawab dapat dibagi antara organisasi, fungsional, dan proyek. 3. Struktur organisasi matris melengkapi proyek dari segi waktu, anggaran, dan kinerja. 4.
Perencanaan dan pengendalian merupakan teknik utama untuk mencapai tujuan proyek dengan melengkapi tugas-tugas yang secara terpisah sifatnya melalui jaringan kerja. 5. Teknologi merupakan model utama untuk membuat improvisasi proyek. 6. Koorganisasi. Seluruh aktivitas proyek merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penggunaan sumber daya. 7. Otoritas, tanggung jawab, dan sumber daya dapat dikelola melalui mekanisme, fungsi, organisasi, dan proyek. 8. Pertumbuhan dapat terjadi melalui proses manajemen proyek. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.